Terima kasih Kim Irfan untuk datang dan mau wawancara dengan Athletes for Good. Waktu kalian sangat dihargai dan saya sangat senang juga pribadi kalian bisa datang dan inspirasi anak-anak muda yang mau jadi pemain bola dan maupun siapapun yang mau jadi pesepak bola. Soalnya saya lihat Irfan sama Kim itu salah satu pemain yang paling profesional ya. Saya pernah main dengan dan saya lihat di sepak bola Indonesia gitu dan bukan ada profesional juga tapi ada kualitas. Jadi itu sungguh luar biasa. And selamat Irfan dan Kim dengan anak bayinya yang baru. Pasti kalian sangat senang dan I wish you guys all the best with your new family and happy for you guys as always. Terima kasih. So, Terima kasih sudah bisa bergabung di sini. Amin, makasih. So, pokoknya kalau bisa mau jadi pemain bola pasti panutannya Irfan atau Kim. Ya. Gitu. Di segi lapangan dan juga off the field ya. Soalnya kalian juga karismanya luar biasa, juga orang baik sekali. Saya tahu soalnya pernah satu tim sama Irfan, sekarang satu tim sama Kim. Jadi oke guys, coba kita mulai aja sekarang ya. Siap. Bagaimana persiapannya Kim dan Irfan buat Piala Menpora ini? Udah sekian lama kita nggak main sepak bola, sekarang kita udah memulai. Persiapan kalian gimana selama pandemi ini dan untuk mempersiapkan diri untuk Piala Menpora? Mungkin Kim dulu terus Irfan. Ya betul sekali. Setelah hampir setahun ya kita nggak main. Hampir persis setahun, bulan Maret tahun lalu kita terakhir main. Dan kebetulan pertandingan terakhir Persib itu lawan Sleman. Jadi mungkin emang rencana Tuhan kita semuanya bertiga sekarang gabung di PSS. Amin. Cukup susah menurut saya, susah setahun belakang ini dengan ya pandemi ini dan lain-lain. Tapi gimana caranya kita tetap mempersiapkan kita untuk yang datang. Nah yang datang sekarang Piala Menpora kan. Nah persiapan sebenarnya termasuk jaga kondisi tetap berjalan. Jadi persiapan sekarang lebih ke adaptasi dengan tim. Dimana kita, apalagi saya pemain baru kan, perkenalkan dengan ya rekan-rekan tim, chemistry harus dibangun dan lain-lain. Kalau secara individu ya kita hanya bisa menjaga kondisi saja. Tapi untuk seterusnya semoga adaptasi di lapangan bersama rekan-rekan berjalan lancar juga. Itu sangat-sangat penting. Dan sebagai pemain sepak bola kita harus selalu siap ya. Kita nggak pernah tahu kapan mulai pertandingan, apalagi Menpora Cup, apalagi di Indonesia kan kadang-kadang dadakan. Ya. Jadi kita emang harus selalu fit, siap. Dan saya lihat Kim sama Irfan selalu juga latihan kerja keras. Jadi baguslah untuk persiapan ini. Ya. Kalau menurut Irfan gimana? Apa persiapan kamu? Ya hampir sama-sama Kim. Dan tadi juga kamu bilang kita nggak tahu kan kapan mulai atau enggak. Dan kita semua pemain profesional dan harus siap setiap hari. Kalau dipanggil kayak kita harus siap. So saya latihan sendiri di rumah dan saya lucky banget juga karena ketemu sama Coach Jaino juga bisa main bola. Karena menurut saya cuma di gym dan lari di luar nggak cukup juga, harus dengan bola. Dan ya saya latihan sama Coach Jaino dan teman-teman lain di Bali. Jadi yang paling susah aja yang kita ada nggak terlalu banyak waktu untuk perkenalkan pemain baru dan untuk cari tim chemistry. Tapi saya pikir kita semua profesional dan bermain dengan kualitas dan semoga bisa bagus di Piala Menpora. Keren banget. Dan mungkin pertanyaan tambahan ya, itu kan secara fisik kalian masih latihan keras, apalagi Irfan bilang latihan sama Coach Jaino ya, dengan bola segala, kalian profesional lah, saya nggak ragukan. Tapi kan pasti secara psikis susah, main bola sama setahun nggak main, nggak tahu kapan bisa main bola gitu. Gimana untuk kalian menjaga psikis kalian? Ya benar. Setelah setahun kan, kita nggak tahu apa yang akan datang gitu kan. Cuman bagi saya kan kita mencintai sepak bola. Jadi dari situ pun kita saking senang untuk bakal main bola lagi. Yang lain itu disingkirkan. Sehingga kita benar-benar excited lagi untuk main bola lagi. Jadi hal-hal yang lain mungkin di saat ini
nggak terlalu penting karena kita memikirkan sekarang main bola gitu. Kita setelah setahun karena profesi kita kan main bola. Saya semenjak usia 4 saya main bola gitu. Jadi di situ saya sekarang udah nggak sabar menunggu giliran untuk main bola. Jadi di situ itu semuanya dilupakan, murni enjoyment untuk main bola lagi itu datang. Kayak gitu. What is the question again? Mentally, how do you cope with it mentally? Because physically, you're always fit, right? But mentally, it's not easy. Ya itu mungkin yang paling berat ya, mentally. Karena nggak ada apa ya, kita nggak tahu kapan bisa main atau enggak. You don't have any, you never sure of something what will happen. You know? Itu yang paling susah mental. Tapi kalau mental bisa kuat, pasti lebih gampang juga kalau fisik. Dan saya sangat laki juga karena ada istri selalu bahagia, anak-anak kecil. Karena untuk mental ya itu was fine for me to cope. Keren banget, setuju. Dan juga tambahan sedikit, kita kan semua sama gitu. Jadi bukan hanya kita setim Sleman atau PSS itu yang nggak main setahun, tapi yang lain-lain juga sama gitu. Jadi siapa yang paling siap sebenarnya, soalnya kondisinya sama aja. Semuanya nggak main setahun, bukannya saya pribadi karena cedera nggak main setahun. Itu lebih susah karena yang lain jauh di atas. Gitu. Tapi kayak gini kan, emang kita drop, pasti dropnya juga cukup jauh. Gitu. Tapi yang lain juga sama. Benar, saya setuju. Jadi oke lah. Keren banget. Kalian pasti saya yakin secara fisik dan psikis kalian siap untuk PS Sleman dan liga yang mendatang ya, dan Piala Menpora. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya di area sini. Pertama buat Kim, perasaan kamu untuk menghadapi pertandingan bersama dengan Kaus Super Elja dengan PS Sleman. Gimana rasa kamu? Kamu gimana mempersiapkan diri untuk pertandingan pertama ini? Ya sebenarnya luar biasa karena cukup berat hati sebenarnya kemarin tinggalin Persib setelah 5 tahun. Iya, udah legend di Persib lah ya. Emang keputusan yang berat juga gitu. Tapi saya ambil keputusan dan 100% saya di belakang keputusan ini gitu. Dan sekarang saya dengan PSS berarti saya melupakan yang lain. Sekarang saya fokus ke PSS gitu. Dan memang dengan 100% saya kasih apapun yang saya punya, saya kasih untuk PSS. Cuma ya balik lagi ke yang tadi, adaptasi masih saya butuhkan. Saya kenal beberapa pemain, Irfan, Arthur, dan yang lain ada yang kenal Fabiano datang dari Persib. Tapi yang lain juga belum saya kenal kan. Dan itu walaupun persiapan mepet hanya 10 harian, saya secara pribadi harus mengoptimalkan waktu itu untuk chemistry, membangun chemistry karena itu yang penting. Benar-benar teamwork, chemistry itu sangat-sangat penting, lebih penting daripada skill individu. Jadi apalagi saya skill individu mungkin nggak di atas rata-rata, tapi dengan teamwork saya yakin kalau kita bangun chemistry yang bagus kita pasti bisa mengalahkan yang lain gitu. Cocok jadi banget itu sama Sleman, selalu visi misi saya, makanya seperti Arthur bilang kan cocok dengan Sleman karena visi misinya menurut saya itu sama, makanya itu bisa pas gitu. Keren banget, itu saya setuju banget dan kamu pasti yakin kamu bisa sukses di Sleman. Amin. Mantap. Kalau Irfan gimana? Seneng nggak habis bisa main sama Sleman lagi tahun ini? Saya pribadi sebagai rekan dia tahun lalu saya sangat senang bisa kita main satu tim lagi dan belum puas ya, cuma 3 pertandingan. Habis itu Covid dan di dalam 3 pertandingan ini dan waktu dekat saya bersama Irfan itu saya respect banget dengan kerja kerasnya, attitude di lapangannya dan Irfan sebagai pemain dan sebagai teman gitu. Jadi gimana menghadapi pertandingan pertama dengan kals yang sama PS Sleman dan diperpanjang di Sleman? Ya, saya sangat senang dan bahagia juga bisa diperpanjang. Dan ya itu saya mau perpanjang karena saya ada rasanya saya belum selesai di PSS. Karena kita cuma main 3 pertandingan. Dan if I say something, kalau ada janji, I always said like I want to give my best for PSS. Itu belum selesai. It was my main reason to extend my contract and to fight for PSS and to become successful. That's cool. Actually itu keren banget soalnya
sempat saya telepon sama Irfan pas lagi masa pandemi, dan dia selalu bilang gitu, walaupun dia pasti seorang Irfan Bagri banyak tawaran di klub lain, tapi dia selalu telepon saya, dia bilang saya itu belum menempatkan janji untuk memberikan yang terbaik buat PS Sleman, dan dia mau stay dulu, jadi itu keren banget. I think it's something I respect, loyalty within the team, and itu keren banget. Dan sekarang juga ada edisi baru si Kim, jadi bakal keren banget. Dan how do you guys feel sekarang bersaudara main di tim sama lagi gitu? For me, you can see it's not only cool, but for me it's a very good feeling to play. I'll do this in English because it's more clear. That's fine. Yeah. I started in Indonesia with Kim by my side, and finally to play alongside. And beside, I know it's a great player, and we could really use him in the team. It's family. For me, football is nice, but family is number one. Perfect. Yeah. True. And now with him having a child, my newborn son, you know, to be able for them to grow up together. That I can see Kim more often, Kim can see his sister more often. This is something more beautiful than only on the field. So for me, it's really something big and really happy again to share the field. And now I'm just too excited to start the game. That's cool. Happy to hear. And you Kim, gimana perasaannya main sama Irfan lagi? Ya itu bisa dibilang juga salah satu alasan bergabung dengan PSS. Walaupun bisa dibilang saya deal dulu baru Irfan extend kan, tapi di situ kan kita telepon-teleponan terus setiap hari justru gimana situasi, karena aku juga ingin tahu kan. Karena seperti tadi Irfan pun bilang, kita memulai karirnya bersama sebenarnya di Persema, dan seperti Irfan bilang di sini belum komplit. Saya merasa hal yang sama saya dengan Irfan di Persema juga gitu. Jadi dia tahu sendirilah pas itu sepak bola Indonesia lagi kurang sehat dan lain-lain dengan IPL, ISL dan lain-lain. Jadi di situ sama-sama juga masih agak muda. Jadi saya merasa belum terlalu puas gitu. Karena potensinya masih lebih tinggi gitu. Karena chemistry di luar lapangan sudah ada gitu. Karena emang kita keluarga gitu. Tapi di lapangan saya belum puas gitu. Makanya itu salah satu keputusan penting bagi aku. Irfan stay down gitu. Saya selalu bilang stay down gitu. Seperti Irfan bilang, ya emang positifnya kita stay satu kota. Jadi bukan hanya untuk keluarga saya, tapi keluarga besar pun sama gitu. Jadi mama sama papa juga, yang saya sama kakak saya kan. Jadi bareng-bareng gitu. Kita sama-sama sekarang punya anak, apalagi saya dekat sekali sama Kiyomi Kenji. Dan saya senang sekali sekarang bisa dekat lagi dengan Maka. Setiap hari bisa kumpul dengan Maka, apalagi Kiyomi anak baru gitu. Ya itu luar biasa gitu. Itu bisa membuat saya sangat nyaman. Saya udah tahu sebelum saya berangkat ke sana, sebelum saya tinggal di sana, saya udah tahu saya bakal nyaman. Nah itu sangat-sangat penting karena kita tahu kita hanya bisa lakukan yang terbaik di lapangan. Kalau di luar lapangan juga oke. Kalau di luar lapangan kita stres, kita nggak senang, pasti ke bawah ke lapangan. Tapi kalau kita happy di luar lapangan, pasti kita bawa ke lapangan. Dan bagi saya itu, saya senang karena sempat aku bilang ke Irfan juga, belakang 10 tahun terakhir ini menurut saya pemain terbaik di Indonesia adalah Irfan. Dan itu saya masih pikir itu. Dan apalagi sekarang bisa satu tim, saya berharap saya bisa kasih supply untuk dia tetap menjadi terbaik di Indonesia. Amin. Jadi itu luar biasa. Apalagi sekarang ada Arthur juga yang benar-benar chemistry di luar lapangan udah dapat. Gimana caranya sekarang kita bawa ke lapangan? Kalau saya bertahan aja buat kalian. I defend for you guys. Udah, saya udah cukup sekarang saya kerja saya. Tapi saya setuju Irfan bilang family first. Dan sekarang udah kalian bisa kumpul ya sekeluarga di Sleman. Jadi kan Elisa, Jen, anak-anak semua bakal pindah Sleman berarti pas ke Sleman. Jadi itu buat saya keren banget ya. Ketika kita nyaman di luar lapangan, pasti lapangan kita juga lebih maksimal, lebih tenang. Kita kan juga pulang relax gitu. Sebagai pemain bola kan psikis sangat penting kan. Jadi saya senang lah juga bisa bagian dari
teammate kalian juga di Sleman, dan saya yakin tahun ini bakal luar biasa buat kita semua. Amin. Banyak yang kadang-kadang DM ke saya atau nanya ke saya, Kim, aku habis cedera gimana, belum baikan dan lain-lain itu. Dan itu pantang menyerah itu harus menjadi salah satu mindset pemain itu untuk setiap hari dilakukan. Benar, pantang menyerah itu. Mau itu dari cedera bangun dari cedera lagi atau menjadi cadangan ingin menjadi inti, itu juga pantang menyerah gitu.